Kami belum gajian Pak, ada 2 bulan tadi. Oke, ini betul-betul amburadul Pak. Sampai terjadi 3,7 T. Ini betul-betul amburadul. Siapa yang buat ini? Yang kedua, saya ditelepon juga anggota dewan, tapi berbeda partai. Bang Jul katanya, nampaknya grup 1, grup 2 sudah tidak bisa ranjang. Loh, tapi saya tengok ini Om Agung happy aja dia. Ya, kok nggak terpikir dia ini akan berdampak gimana? Iya, ya kan? Pastilah. Apa dia berpikir nggak akan dibayarnya? Saya takutnya begitu. Keluhan yang sama tadi pagi ada kawan lah kuliah subuh, salah satu anggota dewan dia menjadi ngasihkan kuliah subuh di masjid kami, gitu ya? Dan masjid kami memang dia anggota dewan. Itu lebih sedih lagi Pak, lebih sedih lagi ketika gaji mereka belum dibayar. Sementara dia pengurus masjid. Masjid pun tidak mengasih dia duit. Gaji itu ya, bukan TPP loh. Gaji aja belum mengharapkan dari situ. Misal di kantor di Pekanbaru, kalau dia dianggap masjid paripurna, semuanya kan duit dari Kalau masjid itu katanya apa paripurna, mereka nggak terima gaji loh Pak. Sampai dia marah sebagai anggota dewan. Nah, dia curhat di situ, di ceramah pagi dia tadi pagi, curhat dia. Pakai dari Pekanbaru ya? Oke, nanti ya artinya dia curhat di situ tuh. Bayangkan Bapak, ketika mereka belum digaji, sementara masjidnya tidak menggaji mereka. Mungkin beda di tempat Bapak nih katanya. Ya masjid kami mungkin tidak paripurna Pak. Ya kan, nah ketika itu bergantung sama apa? Contohnya kemarin Imam Masjid Agung yang memang mengandalkan dari APBD. Dia ngomong sama saya ketika saya ambil dia jadi imam di tempat saya. Kami belum gajian Pak, ada 2 bulan tadi. Oke Pak, kita balik lah Pak ke usut yang tadi kita fokus ya, ke usut APBD. Apa mau diusut Bang kalau gini semua Bang? Barang udah jadi, udah selesai. Barang udah terlanjur. Jadi kita biarkan Pak. Jadi kita biarkan ini terjadi tanpa kita menoleh ke belakang. Kenapa sampai terjadi untuk pelajaran ke depan? Ya itu dia sekarang. Iya kan? Apa mau diusut? Siapa mau mengusut kita? Banyak yang mau. Gubernur sendiri, gubernur harus punya inisiatif. Dia minta BPKRI atau BPKRI, BPKP atau ILIPROP, termasuk dewan Pak. Dewan punya hak angket loh, punya hak Jangan dewan diam aja. Dewan jangan diam aja, jangan ngomong defisit aja. Tapi tanpa apa sebab ini defisit, siapa yang buat ini defisit. Ini untuk pelajaran ke depan Pak. Jangan main-main dengan uang rakyat Pak. 3,7 triliun kemana selama ini? Coba. Gimana Bang Yan? Nah, jadi gini, Pak Gubernur. Nah, ini saya cuma bisa ngomong harus ambil langkah. Ngambil langkah dia. Langkah dia kalau kita nengok. Dan ini baru pertama. Cerita beliau di konsultasi publik itu dia tidur sampai jam 3 menyisir itu kan. Nah, persoalannya tersisir tidak nih? Ya, betul. Ya kan, angka ini tersisir tidak? Kemarin saja sudah dipangkas waktu pengesahan APBD 2025 450. Nah, itu udah 450 dulu ya. Nah, masih ada lagi yang belum teranggarkan. Dan ini harus dianggarkan wajib. Satu, guru tadi bukan, artinya gaji. Tunda bayar yang untuk rekanan nanti belau semuanya. Kewajiban ya kewajiban itu. Sudah itu belanja pegawai yang belum dianggarkan 2025. Dan jumlahnya sampai 1 T lagi ya. Sampai 700-an Pak. Jadi itu. Nah, ini ada persoalan nih. Nah, gimana cara menyisirnya? Saya pun walau bisawab. Memang harus dibuka dia. Nah, ini bersama. Dicari orang-orang untuk pelajaran ke depan Pak. Ya kan? Kalau ada masalah hukum ya mesti diusut. Nah, sekarang kalau hanya mikirkan nanti saya akan lakukan ini, sementara ini kan berjalan Pak. Waktu berjalan terus. Karena kalau memang ada proyek juga harus dihitung juga waktu pelaksanaan Pak. Saya udah pasti bisa mengatakan Pak. Jadi ini belum apa tunggu. Saya kesimpulan saya ini betul-betul amburadul Pak.
Jadi Amburadul kapan ini dulu? Ya, bukan zaman Pak Wahid ya. Jadi Zaman sebelumnya. Ya. Jadi Kenapa kasih ini 2 sampai PJ ini, gitu ya? sampai terjadi 3,7 T? Ini betul-betul amburadul. Amburadul itu kalau orang hukum bilang ya bisa diduga ada permukaan. Patut diduga, ya? Patut diduga Bukan ada patut diduga, patut dapat diduga. Ya, ada kata-kata. Ya kan, ada Bahasanya permukaan itu. bisa ada permupakatan Penjahat, ya. Bener. Udah ada niat jahit ya? Udah Mens ada, area, iya, ya? udah ada. Oke, mens area. Makanya kita minta ini diusut dengan benar. BPK, Dewan juga mengusut, Gubernur juga minta tolong, dan itu dipublis ke masyarakat. Jangan ini dianggap Ada rakyat ya 6 juta orang Pak Gubernur, pengen ya? tahu Ya. kenapa, siapa yang buat ini. Ya. Jadi jangan diam-diam aja, betul. ya kan? Nggak bisa. Tapi yang jelas memang Gubernur Wahid tidak bersalah. Tapi begini Pak, saya dapat informasi tadi malam dari Ini balik nih, satu nih. Khalid, anggota Dewan. Apa bilang? Bahkan dia mengatakan defisit kita, Bang Jul katanya, saya bisa yakinkan 4,2 T. Wah, malah membengkak. Dari 3,7 Pak Gubernur, kalau saya nanti ya katanya 4,2 T. Jadi sebenarnya Bang, ini kok masih Itu satu Pak, itu satu. Tidak gini, tunggu dulu. Ini tadi ya. malam saya ditelepon Dewan. Yang kedua saya ditelepon juga anggota Dewan, tapi berbeda partai. Ya. partai. Bang Jul katanya, nampaknya GUP 1, GUP 2 sudah tidak pisah ranjang. Loh, Wah, ini isu. Enggak main isu dong. Nggak. Oh, jadi dong Saya tidak isu loh, saya ditelepon orang loh. Ya, Ya kan, tapi saya kan menyampaikan. ya saya menyampaikan, tapi benar apa tidak, indikatornya apa saya bilang. Ya. Pertama dia bilang, Nah. Ini Coba- dari orang tersebut ya? orang tersebut. Bukan Abu Zekang. Bukan. Ya? Oke. Pertama dia Clear, bilang, gitu, dia bilang, GUP 2 Wakil Gubernur tidak hadir waktu pelantikan PJ. Sekda. Oke. Dan tidak ada keterangan. Dia di luar kota Pak Dinas. Betul. Yang kedua, Kedua. Wakil Gubernur 2 tidak hadir dalam rapat inflasi daerah. Awal tahun ya, awal bulan ya. Awal Daripada yang Oh, kan tidak dikumpulkan. mesti hadir dia. Dikumpulkan. Kan tak mesti hadir dia. Kumpulkan ya, hadir tidak hadir situasi kayak gini Pak. Ya kan? Yang hadir cuman Bupati sama Gubernur sama PJ Sekda. Nah, dulu juga Yang terakhir kemarin apa nih? Dialog konsultasi RPJM. publik. Konsultasi publik dia. Untuk RPJM. Ini hal yang sangat penting untuk RPJMD dia berdua ke depan. Nah, Kan tidak ada keharusan. dan tidak juga ada keterangan Oh, kemana gitu. tidak keterangan nih. Ya, harusnya ada keterangan ya kan, dari apa, mungkin wakil gubernur ditugaskan Pak Gubernur ke sini, wakil gubernur sakit atau wakil gubernur lagi ke Jakarta. Ini 3 hal penting. Ini jadi sorotan orang. Situasi kayak defisit gini. Dan patut diduga Pak, hampir semua isi kepala orang Riau yang buat defisit. Wah. Ini patut diduga ya. Saya tidak menuduh. Patut dapat. Patut dapat diduga, saya tidak menuduh, tapi hampir semua kepala orang Riau yang mengerti tentang anggaran di Riau, yang mengerti tentang pemerintahan di Riau, tertuju kepada beliau. 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 Ya, wakilnya Gubernur. Oke. Ah. Ini gimana nih Bang Yan? Kondisi macam ini gimana Om? Nah, jadi gini, kalau kita mau, karena kan ini kan paketnya 5 tahun, harusnya memang secara bersama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin, semua kan itu. Tidak boleh karena ini APBD ini kan belanja untuk pembangunan masyarakat Riau. Urgent ya. Ya, karena janji pemimpin itu yang ditunggu masyarakat. Ya. Janji. Ya, ketika janji-janji itu tak bisa dipenuhi, masyarakat dia tidak marah. Ya. Tapi dia ingat. Ya. Pengingatnya yang susah nih. Dia ingat. Pengingat Om Jul, rambut putih Dia Om ingat. Jul. Dendam tidak, tapi pengingat. Iya. Rambut putih Om Jul. Kita bisa lihatlah dari pemimpin yang sebelumnya, ketika dia janji tak bisa dipenuhi, ya juga ingat. repot. Fatalnya itu yang dipilih ke depan gitu ya. Ini kan baru cerita tentang APBD ya, defisit, karena kita mau lihat lagi. Ini belum satu Pak, masih kita lihat lagi, pengaruhnya besar nanti terhadap tingkat kemiskinan. Jadi banyak yang saya bilang beberapa kali, banyak efek dominonya banyak Pak. Transaksi tidak ada. Saya tadi aja disampaikan Pak. Kegiatan tidak ada, proyek Pak, tidak ada. Ada kami perjalanan umroh kami. Ya.
Kenapa aku bilang? Wah, itu malah sekarang separuh udah ngundurkan diri Pak katanya. Efek inilah Oh, Pak. berarti biro travel. Oh iya bisa sudah jadi ya. daftar. Duit nggak ada ya. Nah, ini pengaruh karena Ada gini. biro umroh gimana biro umroh Ya, dia cerita dia yang sudah mendaftar sekarang mengundurkan diri Bang, hampir separuh lebih. Kenapa? Nah sekarang gini, makanya saya cerita sama mereka ketika orang dengan grade 6 atau grade 7 di pos SN sekarang yang tidak punya jabatan tapi sekarang dia difungsionalkan dengan grade 6 atau 7, mereka dapat tunjangan sekitar berapa? 14 sampai 15, katakanlah begitu. Juta per bulan. Artinya ketika dia menabung, saya bilang sama dia ketika mereka menabung saja dari 14 juta dia terima 4 juta saja, 6 bulan dia sudah bisa umroh loh setiap tahun. Betul. Kalau dia memang pingin umroh, mengiritkan diri dia bisa pergi. Nah sekarang itu yang tidak ada, mereka juga gampang. Apa mereka dibayar apa tidak? Betul. Nah ini juga berpengaruh. Jadi hampir semua nanti lini itu berat dia. Misalnya tadi. Ini gara-gara satu aja nih ya. Satu aja. Defisit tadi ya. Karena hampir semua Kena. di Indonesia ini dia kena Pak. Nah ini berdampak. Ya, krisis ekonomi ini kan untuk Indonesia luar biasa beratnya nanti untuk bangkit. Tapi Om Yan, saya sedih sekali loh. Baru 18 hari gubernur sama wagub menjabat sudah begini riuhnya, sudah begini masalahnya beratnya. Bayangkan kita masih 5 tahun loh ke depan. Itu satu Om. Dan itu apa betul kata Om Yan tadi malam, gara-gara gubernur ada mengeluarkan statement meninjau TPP sebanyak-banyaknya ASN WA sama saya ada di mall, ke mall SKA ya sama istrinya, dia foto restoran kosong, dia foto kosong. Bang kalau tunggu loh, Bang kalau TPP kami tidak ada, makin kosong lagi Bang. Dia masih ada aja TPP dia, nggak berani dia masuk ke sana. Soalnya susah. Apalagi tidak ada TPP. Nah jadi betul. Kita tahu lah hampir seluruh Indonesia ini kehidupan ekonominya bergantung kepada APBD. PBN ya. APBD ya kalau untuk ini provinsi dengan kota kabupaten APBD. Ya kan. Nah, ketika itu dia tidak ada, wah ini kacau ya. Luar biasa Pak efeknya. Sampai gubernur bilang kan, buat apa kita ada TPP? Kerjaan kita tidak ada. Mau dinolkan 2025. 21.000 orang ya. 21. Anak istrinya? Ya, betul. Kali 2 aja berapa? Oh, makin tak ada lagi, Pak. Jadi kalau dinolkan mereka yang tidak ada lagi di kantor. Tapi tunggu dulu, Pak. Saya heran juga. Kok wali kota Pekanbaru happy ya? Padahal dia punya tunda bayar hampir 0,5 triliun juga. Ya. APBD-nya cuma 2 T. Ya. Saya sampai sekarang belum dengar makanya wali kota Pak mengatakan bahwa dia defisit berapa. Saya belum pernah dengar. Kan makanya saya tahunya cuma tunda bayar Pak. Ya tunda bayar 450 miliar gitu kan betul. Besar loh Pak dari 2 T Pak. Betul. Nah makanya. Tapi saya tengok ini Om Agung happy aja dia. Ya, kok tidak terpikir dia ini akan berdampak gimana? Iya kan? Pastilah. Apa dia berpikir tidak akan dibayarnya? Saya takutnya begitu pula. Itu baru kota. Bagaimana Bengkalis gitu Bang? Enggak, jadi gini, kita tidak usah ngelihat Bengkalisnya, kalaupun dia terjadi defisit tunda bayar, utang, katakanlah 1 T, dia masih hidup Pak dengan 3 T-nya. Artinya 4,2 Pak. Ya artinya masih hidup dengan 3 T-nya. 3 T-nya, ya. Dan itu juga dengan sebuah kemewahan ada di Siak ketika 3T. APBD-nya. Siak mewah itu dengan 3T-nya. Betul. Artinya, penduduknya berapa? Iya kan itu. Pekanbaru penduduk 1 juta lebih Pak. Nah ini yang jadi persoalan ketika nanti di Pekanbaru. Ya kan, dia ndak bisa happy nengok sana nengok sini. Nanti uangnya ada ndak? Ya kan? Wah saya pemenuhi ini tapi kan Anda baru ninjau loh. Ya kan ninjau saja belum membebaskan Pak. Apa tuh bis untuk bis. pelajar. Otomatis kan ini mesti ada subsidi dari pemerintah kan. Biaya operasional orang nih. Nah, ada nggak duitnya nanti? Satu. Kalau dia gini, gratis untuk Transmetro, katakanlah Transmetro ini. Itu pelajar ini dia melalui mana? Paling-paling bisa dijangkau SMA 1 jalur dia. Nah, ketika tidak ada jalur gimana? Nah, gini ya, jadi ketika
ZK bilang ada sebuah diskresi. Ya. Diskresi itu dipelajari dulu, Pak. Ya, betul. Jadi dipelajari dulu dengan baik. Ya. Dipelajari dengan baik. Kalau tidak, sebuah kebijakan dia menjadi ambivalent Ya. ketika dia bertentangan. Saya bilang dulu pernah ketika saya masih di SIA di Bapeda, ada keinginan dari Kepala Dinas Kesehatan membangun puskesmas yang di luar jangkauan. Artinya jauh dari terisolir lah gitu ya. bukan terisolir, masih jauh dari pemukiman padat penduduk. Ini waktu itu bupatinya Pak Samsuar pingin ada gratis untuk berobat. puskesmas, ya, berobat. Gratis Warga dia. berobat lah gitu. Nah, gitu. Nah, ketika gratis ini persoalannya orang-orang miskin lagi dia akan pasti mencari oplet atau angkutan yang dia bisa menuju ke sana. Artinya masyarakat miskin dia akan keluar biaya lagi. Lagi-lagi kembali ke awal. Ngapain di sana? Nah, saya juga susah kalau di sini saya bisa jalan kaki kata orang tuh. Dia keluar dia. Nah, ini akhirnya ketika itu sudah mau jadi kita batalkan karena kita bahas itu dulu. Faktor akses ya. Ya, karena tidak mungkin kau bicara tentang gratis, sementara orang miskin yang akan menuju akses kesehatan itu dia harus bayar, Pak. Angkutan kotanya, apa semuanya, bolak-balik dia berapa? Iya, kalau ada dokternya, Pak. Kalau tidak ada dokter dia kembali lagi. Jadi Mungkin gini, besok lagi. Akhirnya berbiaya dia. Ya. Sementara uangnya pas-pasan. Nah, ini jadi persoalan. Jangan sampai nanti kebijakan yang dikeluarkan dia ambivalen terhadap kenyataan di lapangan. Jadi saya berharap Pak kepada kawan-kawan pemimpin yang baru nih, janganlah sementara nih mengeluarkan kebijakan yang populis, Pak. Menyenangkan sementara, tapi tapi maksud saya hal yang urgen tuh cek dulu anggaran, Pak. Ya. Ya kan? Ya. Cek berapa Kemampuan desa, ya. berapa tunda bayar, berapa ini itu. Oh, nengok ini. Oh, saya akan lanjutkan bangun pasar Cipuan. Ya. Dia ngomong, orang ingat, padahal duit nggak ada. Nggak ada. Saya akan cepatkan pasar bawah gini-gini. Dia ngomong, orang ingat, duit nggak ada. Nggak ada. Jadi Bumerang dia. Bumerang, hati-hati. Nanti dituntut orang. Soalnya kan gini, kita tahu lah ya pasar kan, bawah itu masih ada temuan besar dari BPK 8 miliaran kan Nah, itu. coba lah Pak. Berapa anggaran APBD terkurang Pak dengan turunnya parkir? Iya. Walaupun 1.000 perak Pak. PHD itu Pak. Walaupun 1.000 perak. Coba. Padahal tunda bayar dia banyak Pak. Setengah T. Nah, makanya sekarang kan kita belum belum dapat data nih. Saya kita belum bisa dapat. membongkar kota. Membuka lah ya. Iya, kayak Gubernur Wahid lah. Dia bilang kan, dia curhat, dia risau, dia tidak tidur. Baru pertama terjadi di Riau defisit kayak gini. Tunda bayar 2,2 T. Wali kota gimana? Harusnya begitu. Ya, wali kota juga gitu. Ya. Jadi nanti dia waktu orang paham. Ya. Oh, paham lah kita. Dia juga tunda bayar, dia defisit. Ya, defisit. Makanya sekarang tuh jangan jangan ini gratiskan. Wah, ini parkir turunkan. Populis ya? Iya, populis, Pak. Masyarakat senang, ya kan? Tapi nanti, ya kan? Itu kata Om Yan tadi. Ambivalen takutnya, ya kan? Iya, jadi gini. Berbalik. Jadi makanya kita kembali lagi tadi ketika ada niat Pak Wahid, Pak Gubernur pingin katakanlah sampai memotong TPP. Saya teringat pernyataan Presiden dalam Prabowo kondisinya ternyata Presiden juga tidak bukan maksud saya tidak memotong hak pegawai. Itu dia artinya termasuk kita yang pensiun masih dapat THR, gaji ke-13. Nah, padahal dia sulit juga loh. Nah, artinya dia juga paham dengan kesulitan pegawai yang cuman gajinya cuma dapat 3 juta pensiun. Paling banyak 4 juta. Jadi paling 3 juta 4 juta lah dapat terima deh. Jangan dia coba-coba bilang 5 juta. Ya kan kira-kira 4 juta 800. Ya kira-kira gitu. Nah, ya itu kan karena ada kenaikan aja kemarin kalau enggak segitu aja. Tapi kan ketika dia bayar listrik, dia bayar handphone jebol dia. Ketika dia minta belanja bininya lah lemas lah dia. Mana mah jing dia terlambat negara ini kan. Lemas dia kan, kira-kira gitu. Nah, artinya seorang presiden pun
Tapi dia tidak berani untuk menghilangkan namanya hak-hak pegawai negeri. Tapi Om Yan, karena mereka juga mendukung. Ya. Waktu itu kan mereka mendukung dan jumlahnya cukup besar loh Pak. Ya. Katakanlah untuk Riau saja diceritakan Pak Wahid 21.000. Kalau dikali 2 orang yang dukung dia berapa? Dikali 3 lumayan. Sempat satu keluarga, satu kakak pegawai itu Pak, 4 anaknya, istri saya itu udah 5 orang Pak. Nah, artinya kalikan itu 21.000 Pak. Nah, itu dia. Belum saudara marenya yang numpang dia Pak. Itu dia. Saudara di kampung. Ya. Ya kan, Tapi, nah, Pak, itu yang dipikirkan untuk seorang presiden saja masih belum berani mengambil untuk THR ASN, menganukan hak-hak ASN iya, lah. itu dia. Karena Tapi Pak, saya berharap betul lah di situasi Riau gelap. Ini Riau gelap Pak. Defisit 3,7. Tunggu dulu. Tunggu dulu Pak. Kenapa saya bilang Riau gelap? Provinsi aja defisitnya 3,7 T Pak. Betul. Belum kabupaten kota berapa. Iya. Kalau dianukan semua, diakumulasi, Berapa semua total? berapa semua total defisit? Bayangkan coba, berapa semua tunda bayar? Iya. Kalau diakumulasi semua, berapa duit ada? berapa duit ada? Jadi wajar saya bilang Riau gelap ini. Saya minta betul, Pak. UAS mendoakan kita selamat, Ustadz Abdul Somad, ya kan? Ya, jadi bukan kalau bisa bukan Ustadz UAS saja. Semua kita lah. Nanti kena apa? Nanti kena putih lagi. Kan kita minta. Pengingat nampak Om Zain. Bukan, kita kan minta, Pak. Bukan, kita kan minta, ya kan? Kalau bisa juga dia mengeluarkan fatwa, istilahnya apa tuh namanya, khotbah tentang tunda bayar, utang itu mesti dibayar, ya kan? Defisit mesti diselesaikan. Saya yakinlah dalam agama tuh yang namanya utang itu mesti dibayar. Keinginan ZK ini kan mendinginkan suasana. Kan gitu. Udah jadi kawan ya salah ya. Cooling down-nya ya. Gimana Om? Udah lama nampaknya kita. Jangan ada penutup. Gimana ya? Oke kata semuanya. Kalau saya kesimpulan. Tadi Om Yan bilang SMI, pinjaman SMI. Oh, itu solusi. Ya. Karena mungkin kita solusi nih gitu. Ya. Kalau ZK solusinya potong TPPSN. Ada. Apa? Saya bukan itu. Apa dong? Saya solusinya kalau ini tidak diusut. Pengusutan kasus sebelumnya. Ya, defisit ini ada apa dengan gubernur dan dewan? Dewan provinsi ada apa? Betul. Ya, kita tidak bodoh kalau soal ini. Betul. Saya rasa rakyat Riau juga 6 juta ini tidak bodoh. Dan ini udah tersebar di media sosial. Betul. Tahu-tahu tidak kita ketemu dan penyebabnya apa? Ini untuk pelajaran ke depan Pak. Betul. Penyebabnya ternyata dulu ada diskresi. Ya. Penyebabnya dulu ada pergeseran anggaran yang ugal-ugalan. Ya, emosi ada. Patut dapat diduga. Ya. Saya itu aja. Jadi semuanya omong-omong berakhir. Ya. Niatnya yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki Riau. Artinya kita bagian dari orang yang terus memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menjadikan Riau lebih baik, lebih bermarwah, lebih cemerlang. Bermarwah itu. Berat. Wah, itu. Semoga aja. Kita kan cuma bisa berdoa. Optimis dan yakin. Ya. Terakhirnya tetap Pak bermarwah. Optimis ya gitu terakhir bermarwah itu berat Pak. Ya kira itu. Itu aja. Oke, makasih, sampai jumpa. Nikmati dan tonton berikutnya pada omongan berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.